Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kami dari kelas 1D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Saluran pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di dalam mulut terdapat gigi, ada gigi seri pemotong makanan, gigi taring pengoyak makanan, dan gigi geraham sebagai pengunyah makanan. Di dalam mulut ada air ludah yang mengandung enzim etialin yang berfungsi untuk memecah karbohidrat secara kimiawi menjadi maltosa. Di dalam mulut juga ada lidah yang berguna untuk mengatur letak makanan dan mendorong masuk makanan ke kerongkongan. Selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh gigi akan masuk ke dalam kerongkongan melalui paring. Paring merupakan saluran pertemuan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebarnya 2 cm. Bagian dalam kerongkongan selalu dibasahi cairan yang dikeluarkan kelenjar mukosa, sehingga makanan menjadi basah dan licin. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot loh. Otot-otot tersebut melakukan gerakan peristaltik guna mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lambung. Apa sih itu lambung? Lambung adalah organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Di dalam lambung, makanan mengalami proses pencernaan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, ia memasuki perut melalui katup otot yang disebut katup kerongkongan bawah. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Di dalam lambung terdapat enzim pepsin yang berperan mengubah protein menjadi molekul-molekul yang kecil. Sedikit demi sedikit makanan meninggalkan lambung untuk masuk ke dalam usus halus. Setelah kira-kira 2-5 jam, lambung mulai kosong kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang usus halus dan usus besar. Dari lambung, makanan yang diproses akan menuju ke usus halus. Di usus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan di usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang untuk mengeluarkan fases dari dalam tubuh. Sebelum keluar dari anus, fases ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Rektum merupakan tempat penampungan fases sementara dari dalam tubuh. Setelah rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mendorong fases keluar. Akibatnya, fases akan terdorong keluar melalui anus. Jadi, di sini saya akan mewakili rekan-rekan saya untuk melakukan uji coba makanan yang mengandung vitamin C. Di sini sudah ada saya siapkan beberapa makanan yang belum diolah dan makanan yang sudah diolah. Makanan yang belum diolah adalah sari pepaya, sari cabai, dan sari tomat.
Makanan yang sudah diolah adalah minuman kemasan jambu biji, minuman UC 1000, tablet vitamin C. Indikator yang saya gunakan adalah betadine. Langsung saja kita teteskan betadine sebanyak 5 tetes. Kita tuangkan minuman kemasan rasa jambu biji sebanyak 2 tetes. Minuman kemasan rasa jeruk tablet vitamin yang sudah dilarutkan, kita tuangkan sari tomat, sari pepaya, dan yang terakhir sari cabai. Kita aduk untuk melihat perubahannya. Kita lihat perbedaannya antara betadine yang tidak dituangkan dengan bahan apapun. Sangat terlihat perbedaannya. Di kesimpulan pada uji coba kali ini, terdapat perubahan pada minuman kemasan rasa jambu biji, cuman terdapat sedikit perubahan saja. Dibandingkan dengan minuman rasa jeruk, terdapat perubahan yang yaitu jernih, dan sama halnya dengan vitamin. Terus untuk sari tomat mengalami perubahan dibandingkan minuman kemasan rasa jambu biji. Tapi untuk dua bahan ini sari pepaya dan ini sari cabai, sedikit saja mengalami perubahan. Jadi, di antara 6 bahan yang kami gunakan yang sangat mengandung vitamin C yang tinggi adalah yang pertama minuman kemasan rasa jeruk, yang kedua vitamin, dan sari tomat. Menurut sepengetahuan saya, mah itu merupakan kondisi tidak nyaman atau sakit pada bagian perut akibat dari permasalahan pencernaan. Sedangkan asam lambung itu terjadi ketika cairan asam lambung itu naik ke kerongkongan hingga mulut. Ya, menurut saya pola makannya bagus itu ya teratur ya. Misalnya kita biasa sarapan atau makan pagi jam 8 ya harus tetap konsisten jam 8. Misalnya jam 7 pagi ya jam 7 pagi. Terus kemudian beberapa jam kemudian harus makan siang jam 12 atau jam 1, jam 12 atau jam 1. Jangan sampai telat jam 3 atau jam 4 sore gitu kan. Itu akan mengakibatkan munculnya asam lambung dan mah. Asam lambung saya kambuh ketika saya mengkonsumsi makanan yang
karena asma, di pemicunya karena asma, lalu karena pola makan yang tidak teratur, lalu juga karena anxiety. Untuk saya sendiri sih lebih mengkonsumsi pada tablet vitamin C-nya sih daripada makanan, soalnya kalau kita terlalu berlebihan dalam memakan makanan yang mengandung vitamin C bisa meningkatkan asam lambungnya tadi. Cuman juga tetap harus dimakan walau sedikit. Gejalanya ya, kalau mah itu, kalau aku biasanya sih sakit sih di hati ya. Tuh, ya nggak enak aja rasanya. Tapi kalau pas waktu asam lambung naik nih, beda nih. Asam lambung naik itu, tuh parah itu. Tuh sampai begak, terus panas di dada sini, sampai efeknya bisa fatal itu. Apalagi kalau sampai panic attack datang itu udah pengen ini aja. Lebih parah asam lambung kalau naik ya. Kalau asam lambung naik itu udah parah banget. Sampai ada ya berapa orang yang posisinya sama kayak gitu ya, sama penyakit kayak gitu yang memang sudah asam lambung naik, udah akut bener, dia sampai panik attack, udah pengen mati aja. Bingung deh dia. Kan namanya kasusnya kan ada kan karena asam lambung naik, orang sampai meninggal kan. Makanya bahayanya asam lambung. Sebetulnya asam lambung itu gini ya, penyakit asam lambung. Nah gini, asam lambung itu sebenarnya bukan sebuah penyakit. Asam lambung itu hal yang wajar ada di dalam tubuh. Artinya setiap kali kita makan itu asam lambung selalu terproduksi, 24 jam asam lambung itu terproduksi. Nah yang jadi masalah adalah ketika asam lambung ini naiknya kadarnya, jumlahnya di luar dari normal. Jadi kalau dibilang penyakit asam lambung sebenarnya salah ya, karena asam lambung itu memang ada di dalam tubuh. Cuman jumlahnya seapa. Nah itu biasanya peningkatan jumlah kadar asam lambung yang di luar normal itu yang disebut dengan penyakit MAH. Bisa juga peningkatan asam lambung yang tidak pada tempatnya, artinya seharusnya nggak naik dia jadi naik. Asam lambung kan naiknya normalnya kalau pas makan. Ada kadang suatu kondisi di mana dia nggak makan nggak apa, asam lambungnya tiba-tiba naik. Nah itu bisa juga. Kalau istilah medisnya namanya gastritis, dispepsia itu. Jadi kalau sebenarnya asam lambung, penyakit asam lambung itu nggak ada, karena asam lambung itu hal yang normal sebenarnya. Kambuhnya dipengaruhi satu, biasanya faktor makanan yang memacu asam lambung. Contohnya makanan yang tesnya pedas ya. Kemudian memang sudah sifatnya asam nih, kayak misalnya contohnya jeruk ya, limau kalau di sini ya. Kemudian obat atau makanan yang kadar vitamin C-nya terlalu tinggi itu juga bisa jadi memacu asam lambung. Kemudian juga ini yang paling utama, salah satunya yang paling sering memicu asam lambung selain dari makanan adalah faktor stres, emosi itu juga bisa mempengaruhi naiknya asam lambung. Jadi nggak cuma makanan, bisa jadi dari faktor stres. Nggak ada. Maksimal dosis vitamin C ada. Kita maksimal dosis vitamin C itu, kalau nggak salah ya saya ya, nanti dikoreksi ya, 5.000 mg Per hari. Ya. Tapi yang dibutuhkan oleh tubuh itu cuma 125 mili. Nah, jadi kadar-kadar yang berlebihan itu yang memacu. Nah, cuman masalahnya gini, dalam suatu buah atau makanan kita kan nggak bisa ya 100% menakar jumlah vitamin C-nya. Dan vitamin C dalam buah ini dia beda-beda tiap orang. Misalnya si A, dia tahan dengan kadar vitamin C dalam buah segini, itu beda sama si B. Jadi nggak ada takaran khusus ya. Kalau di dalam makanan agak susah kita menakarnya, agak susah karena tiap orang sensitivitasnya beda-beda. Jadi nggak ada patokan khusus. Nggak ada juga ya, ada yang cuma makan sedikit langsung kambuh, ada yang harus makan banyak langsung kambuh, baru kambuh, kan beda-beda. Nggak ada takaran pasti, nggak ada batasan usia sebenarnya. Ya semua usia bisa, apalagi kalau misalnya dari awal pola hidupnya udah nggak oke,
pola makan udah nggak teratur, dari awal udah suka makan makanan tadi ya yang bisa mengiritasi lambung, terlalu besar, terlalu tinggi, pedas, atau udah bisa stres kayak tadi misalnya anak sekolah kan ada yang udah mulai bisa stres ya, entah tentang pelajaran, tentang apa. Jadi nggak ada usia batasan apa, semua orang bisa kena. Bahaya sampai menyebabkan kematian itu nggak ada ya. Jadi ada tapi kecil banget. Jadi ada istilah orang yang meninggal karena GERD. Wah, itu kita harus pertanyakan bener nggak karena GERD atau karena penyakit lain gitu ya. Jadi kalau GERD, nama GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease, artinya asam lambung yang balik dan mengiritasi saluran sekitar. Asam lambung itu kan modelnya seharusnya dia nggak balik ya, kan satu pintu ya. Asam lambung, nih lambung naik nih asam lambung, oke jumlahnya naik. Pada orang yang normal katupnya itu harusnya tertutup, katup lambung. Kan lambung itu punya katup, punya pintu. Nah pada orang-orang tertentu pintu ini tuh nggak berfungsi. Akhirnya ketika asam lambung naik, asam lambung dalam lambungnya naik, dia akhirnya keluar, bisa ke saluran nafas, akhirnya menyebabkan apa? Batuk, ya, nyeri dada rasa panas, dada rasa terbakar, itu karena itu. Beda. Jadi kalau asam lambung yang dimaksud kalau ini definisinya gastritis ya, itu cuman asam lambungnya naik aja, tapi dia nggak sampai balik, nggak sampai ke atas. Itu bedanya di situ. Pengobatan tergantung penyebab gastritisnya apa. Kita kan ada beberapa jenis macam obat. Salah satunya misalnya ada kayak contoh PPI, macam-macam ya. Ada yang golongan beta blok, macam-macam. Jadi kalau untuk pengobatan itu semua tergantung diagnosisnya apa. Apakah cuman asam lambung, apakah karena GERD, atau apakah karena faktor psikis, itu beda lagi. Jadi kalau untuk tadi tanya pengobatan, saya nggak bisa jawab pasti karena saya harus lakukan pemeriksaan dan tiap pasien beda-beda. Tapi ada beberapa obat yang dia golongan mencegah supaya asam lambungnya nggak terproduksi berlebihan. Ya, ada juga 2 obat yang mengurangi kadar asam lambung yang sudah berlebihan. Jadi asam lambungnya udah terlanjur banyak, dia obatnya ngurangin. Ada obatnya yang mencegah supaya asam lambungnya nggak keluar. Itu macam-macam. Kalau untuk pencegahan jelas 1, pola hidup ya, jam makan harus teratur. Biasakan untuk selalu sarapan, makan tepat waktu ya. Kemudian yang kedua, makanan harus gizi seimbang. Jangan berat sebelah, jangan banyakkan karbonnya doang, jangan kebanyakan lemaknya doang. Ya, jadi sayur, buah tetap harus masuk. Yang ketiga, hindari makanan-makanan yang memicu asam lambung naik. Contohnya tadi apa? Teh, kopi, coklat. Itu juga naikin asam lambung ya, teh, kopi, coklat. Makanan yang kadar asamnya tinggi ya, kayak misalnya tadi merica, lombok, itu kan vitamin C-nya tinggi banget. Sama yang satu terakhir, stres, itu juga harus dikendalikan. Kalau stres itu nggak bisa dihilangkan, bisanya apa? Dikendalikan. Semua orang boleh stres, tapi harus terkendali ya.